Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kode Etik Psikologi, Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengantar kode etik psikologi, nilai, dan etika. Beberapa menit ke depan, kami akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan Organisasi Himpunan Psikologi Indonesia atau yang kita kenal dengan HIMSI beserta asosiasi pengurusnya. Selain itu juga, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal dan mengetahui sekilas tentang kode etik psikologi serta bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di bidang psikologi. Maka dari itu, yuk kita simak videonya bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah HIMSI. Kalian tahu nggak sih sejarah HIMSI? Organisasi profesi psikologi di Indonesia pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli tahun 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi atau ISI. Akan tetapi, Kongres 1 di mana pada kongres ini merupakan bentuk realisasi dari gagasan yang dicetuskan oleh peserta rapat konsorsium psikologi baru dapat diselenggarakan pada tahun 1979 di Yogyakarta. Pada saat itu, cabang DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta mempersiapkan Kongres 1 dengan penuh dukungan dari Fakultas Psikologi UGM dan Konsorsium Psikologi Depdiknas yang pada saat itu adalah DP, P, dan K. Kongres 1 berhasil menyusun AD atau ART, Kode Etik dan Program Kerja. Selanjutnya, Kongres 2 diselenggarakan di Bandung pada tahun 1982 dengan menghasilkan logo dan lagu. Pada Kongres 2 ini, ISI mengajukan beberapa makalah ilmiah yang isinya berupa saran kepada pemerintah untuk melakukan pengamanan pemilu atau pemilihan umum. Lalu pada tahun 1985, di Jakarta menyelenggarakan Kongres 3 yang membahas tentang keanggotaan ISI, namun belum terselesaikan.
Kemudian pada bulan April tahun 1998 di Jakarta, ISI menyelenggarakan kongres luar biasa yang di dalamnya memutuskan untuk mengubah nama Ikatan Sarjana Psikologi atau ISI menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI. Dengan perubahan nama, Kongres Luar Biasa melanjutkan pembahasan tentang keanggotaan pada Kongres 3 yang belum terselesaikan, di mana dengan nama HIPSI artinya keanggotaan organisasi profesi psikologi ini menampung semua profesional psikologi dimulai dari sarjana, magister, doktor psikologi, dan psikolog. Maka dari itu, perluasan program HIPSI tentunya tidak hanya menyangkut kepentingan psikolog saja, melainkan juga pengembangan profesional psikologi secara menyeluruh. Kini HIPSI memasuki usia 48 tahun dan sudah melewati kongres sebanyak 9 kali. Peran HIPSI adalah sebagai organisasi yang mewadahi semua alumni pendidikan psikologi di Indonesia hingga melakukan penataan profesional melalui program sertifikasi. Adapun beberapa tujuan dari HIPSI. 1. Mengupayakan diperolehnya pengakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Mewadahi kerjasama, komunikasi, dan informasi antar anggota maupun organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional, dan internasional. 3. Memajukan dan mengembangkan psikologi baik sebagai ilmu pengetahuan maupun terapannya secara profesional. 4. Mewadahi pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional anggota. Dan yang kelima, menunjukkan kepedulian sosial pada masyarakat dalam berbagai masalah.
Selanjutnya kita akan membahas tentang asosiasi pengurus dan kegiatannya. 1. Ikatan Psikologi Klinis Indonesia atau IPK Indonesia. Kegiatannya menyelenggarakan workshop dalam konteks pelayanan psikologi klinis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk ikut berperan serta dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, sehingga mempengaruhi kesehatan seperti kasus COVID-19 saat ini, dan mempelopori serta menggalakkan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Kesehatan yang berhubungan dengan kejiwaan atau mental seperti Hari Kesehatan Mental Sedunia. 2. Ikatan Psikologi Sosial atau IPS. Kegiatannya mengembangkan keberadaan psikologi sosial di Indonesia melalui pendidikan, penelitian, dan penerapan. Kemudian menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan sehingga dapat mengembangkan keberadaan ikatan psikologi sosial, menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesi dan keilmuan psikologi sosial. 3. Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia atau IPI, menyelenggarakan temu ilmiah nasional. 4. Ikatan Psikoterapis Indonesia, menyelenggarakan lokakarya seputar psikoterapis Indonesia. 5. Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO, menyelenggarakan sarasehan dengan tujuan revitalisasi Ikatan Psikologi Indonesia atau IPO pada tahun 2017, menyelenggarakan lokakarya seputar psikologi olahraga parameter psikologi untuk atlet pelajar 14-16 Juni 2017 di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan workshop.
Yang keenam ada Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO. Kegiatannya menyelenggarakan kajian-kajian psikologi industri dan organisasi secara berkala, mengadakan kegiatan seminar, salah satunya penyelenggaraan Simposium Nasional APIO 2011, dan lain sebagainya. 7. Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau API. Kegiatannya melakukan penelitian maupun komunikasi ilmiah, menyelenggarakan pertemuan demi terjalinnya kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional yang saling menguntungkan. 8. Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia atau APSI menyelenggarakan seminar dalam konteks psikologi sekolah guna mewujudkan sekolah yang sehat. 9. Asosiasi Psikologi Islam atau API menyelenggarakan kegiatan kajian psikologi Islam atau KPI, menyelenggarakan seminar-seminar psikologi Islam baik nasional maupun internasional. 10. Asosiasi Psikologi Kristiani atau APK menyelenggarakan seminar nasional seputar psikologi Kristiani.
11. Ada Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia. Kegiatannya menggelarkan forum diskusi tentang psikologi kesehatan, menyelenggarakan seminar nasional. 12. Asosiasi Psikologi Penerbangan Indonesia menyelenggarakan seminar. 13. Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR menyelenggarakan workshop seputar psikologi forensik yang merupakan titik temu antara bidang psikologi dan bidang penegakan hukum. Salah satu contohnya yaitu mengadakan beberapa kegiatan konferensi sekaligus kegiatan temu ilmiah nasional yang dilakukan QAD Yogyakarta, menyelenggarakan diskusi ilmiah dan ikut serta dalam proses peradilan pidana. 14. Asosiasi Psikologi Militer Indonesia atau APMI menyelenggarakan seminar dan workshop seputar psikologi militer. Salah satu contohnya yaitu penyelenggaraan seminar nasional dengan tema radikalisme dan pengukurannya dalam sudut pandang psikologi yang bekerja sama dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat.
Yang ke-15 ada Asosiasi Psikometrika Indonesia atau APSIMETRI, menyelenggarakan seminar nasional, menyelenggarakan tes psikometri. Yang ke-16 ada Asosiasi Psikologi Kepolisian atau APSIPOL, ikut serta dalam operasional kepolisian seperti pembuatan kompetensi psikologis saksi atau tersangka, profiling dan autopsi psikologis, analisa kasus dan pelayanan masyarakat. 17. Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural atau APIK, menyelenggarakan temu ilmiah nasional APIK INSI 2020, menyelenggarakan workshop yang membahas seputar psikologi indigenos dan kultural. Dan yang ke-18 ada Asosiasi Psikologi Positif Indonesia, menyelenggarakan festival untuk mahasiswa, yakni Positive Psychology Student Festival, ikut serta dalam konferensi-konferensi internasional setiap tahunnya. Salah satu kegiatannya yaitu SIP World Congress on Positive Psychology pada tahun 2019 yang diselenggarakan di Melbourne, Australia.
Nilai dan etika dikutip dari artikel ilmiah Albani 2009, yaitu oleh karena profesi psikolog berangkat dari dua basis, ilmu pengetahuan dan praktisi berdasarkan keilmuan, maka dengan sendirinya dalam kerjanya profesi itu tunduk dan terikat sekaligus pada kode etik ilmu pengetahuan dan kode etik psychological service. Apa itu kode etik psikologi secara umum? Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta dapat menjadi pegangan teguh bagi seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Sebelum ke pembahasan berikutnya, yuk kita kenalan dulu dengan bagaimana sih kode etik psikologi di Indonesia. Kode etik psikologi yang diterapkan di Indonesia merupakan penggabungan antara kode etik psikologi dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Etika bersumber dari moral, di mana moral itu sendiri mengandung nilai-nilai dan aturan
aturan yang menjadi dasar dan petunjuk tentang hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Oleh karena itu, psikolog dan ilmuwan psikologi harus selalu melandaskan diri pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatannya, yakni baik pada bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian diri dan pelayanan psikologi. Dengan begitu, maka akan terlahir psikolog dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghargai, menghormati harkat maupun martabat manusia, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Penerapan etika dan moral di bidang psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan psikologi, baik dalam bentuk layanan psikologi, penelitian, maupun pengajaran atau pelatihan, psikolog dan ilmuwan psikologi harus mengutamakan dasar-dasar profesional dimulai dari menyadari tanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik psikologi, hingga menanamkan kepercayaan. Ketika memberikan layanan psikologi kepada semua pihak dengan penuh penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Ketika melakukan kegiatan psikologi, psikolog dan ilmuwan psikologi senantiasa menanamkan sikap ilmiah dan sikap integritas, salah satunya yakni kejujuran. Ketika
memberikan layanan psikologi, psikolog dan ilmuwan psikologi harus mengedepankan keadilan dan ketidakberpihakan guna menghindari pembedaan atas agama, suku, dan kelas sosial tertentu. Setiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan psikologi, baik dalam bentuk layanan psikologi, penelitian, maupun pengajaran atau pelatihan, psikolog dan ilmuwan psikologi senantiasa harus berusaha memberikan kebermanfaatan pada kesejahteraan umat manusia.